Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang perilaku jujur, kemudian amanah dan istiqomah. Apa itu perilaku jujur? Apa itu perilaku amanah? Dan apa itu perilaku istiqomah? Sedikit Bu Naili ulas mengenai materi jujur. Jujur secara bahasa Arab berarti as-sidqu, yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kemudian amanah. Amanah memiliki arti dipercaya atau terpercaya. Jika dilihat dari sisi akidah dan syariat agama, amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan orang lain atau dari pihak lain. Amanah terbagi menjadi 3. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Kemudian istiqomah. Apa itu istiqomah? Secara bahasa, seringkali kita dengar istiqomah itu disebut sebagai konsisten, atau bahasa Jawanya adalah ajeg. Sedangkan menurut istilah, istiqomah dapat diartikan sebagai perbuatan, menjaga perbuatannya tetap pada jalan yang lurus dan tidak berubah-ubah. Itu namanya istiqomah. Lebih jelasnya, pengertian jujur, amanah, dan istiqomah akan kita bahas pada materi yang akan Bu Naili sampaikan melalui slide-slide berikut ini. Bab 2, perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. A. Perilaku jujur. B. Perilaku amanah. C. Perilaku istiqomah. Berikut adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kita bahas yang A. Perilaku jujur. Makna perilaku jujur adalah secara bahasa Arab, jujur berarti asidku, seperti yang Bu Naili jelaskan sebelumnya. Sedangkan secara bahasa, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Makna jujur dalam segi istilah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Jadi, seseorang yang memiliki perilaku jujur hanya akan mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Kebenaran yang apa? Yaitu kebenaran yang sesuai dari isi hati, ucapan, dan perbuatan itu sesuai. Kemudian dalil perilaku jujur terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Jadi, sebagai seorang manusia, kita haruslah memiliki sikap yang jujur agar dipercaya oleh orang lain. Berikut adalah penerapan perilaku jujur yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang A. Meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Maksudnya apa? Ketika kita mengetahui suatu kebenaran, maka kita harus meyakini bahwa itu memang kebenaran, bukan dicampur adukan. Misal, hal tersebut benar, tapi kita bohong dan kita mengatakan bahwa hal tersebut adalah buruk, maka itu bukanlah kejujuran. Yang B. Mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Jika kita ujian namun masih mengandalkan teman, mencontoh teman, berarti kita tidak jujur dalam melaksanakan ujian dan tidak yakin akan kemampuan diri kita sendiri. Kemudian yang C, menasihati teman yang melakukan keburukan. Nah, ketika kita melihat teman kita yang melakukan hal-hal yang tidak baik, maka tugas kita adalah menasihatinya dengan cara-cara yang baik, agar teman kita itu tidak melakukan keburukan. Kemudian yang D, bercerita sesuai kejadian yang dialami. Jadi kita mengatakan atau menceritakan hal yang kita alami benar-benar terjadi, bukan kita membuat-buat. Seperti yang sering beredar, ada berita hoaks-hoaks. Nah, ketika kita ikut menyebarkannya, maka kita termasuk orang yang
bohong, termasuk orang yang tidak jujur. Kemudian bersegera dalam melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan seperti apa? Misalkan waktunya sholat zuhur, segeralah kita melakukan sholat zuhur tanpa ditunda-tunda sampai tiba waktunya asar. Kemudian saat orang tua kita menyuruh kita, segeralah kita berangkat. Pokoknya hal-hal yang merupakan kebaikan haruslah segera dilaksanakan. Kemudian yang F, melakukan kebaikan baik saat dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Nah, Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan apapun itu, maka kita lakukan saja tanpa harus menunggu, oh ada orang, aku harus melakukan kebaikan biar dilihat orang tersebut. Perilaku seperti itu tidak baik. Kemudian yang G, tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Yang H, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. I, menepati janji yang telah disepakati. Nah, kenapa janji harus ditepati? Karena janji adalah hutang. Ketika kita berjanji, maka wajib menepatinya. Sebab apa? Salah satu ciri orang munafik itu adalah ketika dia berjanji tidak ditepati. Maka ketika kita berjanji, haruslah kita tepati. J, mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Ini sudah sangat jelas ya. Semoga anak-anak bisa mematuhi peraturan sekolah, peraturan apapun, karena setiap peraturan dibuat itu untuk kebaikan bersama. K, mengakui kesalahan yang dilakukan. Ketika kita memiliki kesalahan, maka tentu saja kita harus mengakui kesalahan, terutama dengan meminta maaf jika kita melakukan kesalahan kepada Allah ataupun kepada sesama. Hikmah perilaku jujur. Jadi di balik perilaku jujur yang kita lakukan akan ada hikmah yang bisa kita petik, yaitu kejujuran mengantarkan ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa ketika kita jujur, maka jujur itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surganya Allah. Kemudian hidup menjadi tenang dan tentram, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, memiliki banyak teman, dan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yang B, perilaku amanah. Amanah memiliki arti dipercaya atau terpercaya. Jika dilihat dari sisi akidah dan syariat agama, amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan oleh siapa? Tentu saja dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Kita bahas lebih lanjut, yaitu macam-macam amanah. Macam-macam amanah ada 3. Yang pertama, amanah terhadap Allah, Tuhan kita. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Seperti apa penerapan amanah terhadap Allah? Yaitu amanah berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi larangannya. Kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, Allah memberikan amanah kepada kita, yaitu suatu perintah dari Allah yang hukumnya wajib. Kalau perintah itu datangnya dari Allah, berarti hukumnya wajib. Dan kita sebagai hamba haruslah melakukan amanah tersebut, karena amanah merupakan tanggung jawab kita. Jadi amanah terhadap Allah, maka kita bertanggung jawab kepada Allah atas segala perintah dan kita wajib menjauhi segala larangannya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama. Misalkan ada seorang teman menitipkan barang kepada kita. Nah, mohon barang ini dijaga baik-baik, seperti itu misalkan. Kemudian waktu barang tersebut ditagih atau ditanyakan oleh teman kita dan ternyata barang tersebut dalam kondisi yang aman, kondisi yang baik, maka kita termasuk orang yang bisa menjaga amanah teman kita. Contoh-contoh amanah terhadap sesama manusia itu sangat banyak sekali. Tentu saja kita wajib melaksanakan amanah tersebut. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Kenapa diri sendiri harus ada amanah? Tentu saja karena amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup kita. Mohon maaf tulisannya tidak kelihatan. Jadi ini ya, amanah terhadap diri kita. Ketika kita memiliki suatu bakat misalkan, maka kita gunakan
bakat tersebut, kemampuan kita tersebut dengan baik. Dalil perilaku amanah. Berikut adalah dalil perilaku amanah terdapat pada Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Selanjutnya, penerapan perilaku amanah dalam keseharian. Yang pertama, ketika amanah kepada sesama manusia, misalkan menjaga barang titipan dengan baik, menjaga rahasia orang lain. Ketika ada yang bercerita kepada kita dan kita disuruh untuk merahasiakannya, maka kita wajib merahasiakan hal tersebut dari orang lain. Kemudian melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Nah, termasuk salah satu amanah yang harus kita pertanggungjawabkan, yang harus anak-anak pertanggungjawabkan adalah ketika Bapak Ibu guru memberikan amanah tugas, misalkan tugas sekolah, maka kalian wajib melaksanakan amanah tersebut. Jangan dibiarkan begitu saja. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Ini tadi merupakan hikmah dari kita beribadah kepada Allah, merupakan amanah yang harus kita lakukan kepada Allah. Penerapan perilaku amanah kita kepada Allah. Kemudian bekerja sesuai jabatan yang dimiliki. Menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah dengan baik. Lalu ada juga menyampaikan berita dengan benar. Selanjutnya, hikmah perilaku amanah. Yang A, dipercaya orang lain. Yang B, memperoleh simpati dari orang lain. Yang C, memperoleh kesuksesan hidup. D, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. E, diberi kemudahan oleh Allah dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang F, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C, perilaku istiqomah. Makna perilaku istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Sebelumnya Bu Nelly jelaskan bahwa istiqomah itu secara Jawanya seringkali kita sebut dengan ajek. Istiqomah, ajek, konsisten gitu ya. Dalam makna luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Jadi, kita haruslah bersikap istiqomah, harus konsisten terhadap pendirian kita, pendirian yang baik tentu saja. Misalkan itu tadi, ketika melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Dalil perilaku istiqomah terdapat pada surat Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian. Yang A, menjaga akidah dan memegang teguh prinsip syahadatain. Syahadatain itu apa? Sudah tahu ya semuanya? Syahadatain itu dua syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita haruslah percaya sebagai seorang muslim, kita wajib menyatakan bahwa Tuhan kita hanyalah Allah dan Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Itu namanya syahadatain. Kemudian yang B, membaca Al-Quran dan menghayati serta merenungkan maknanya. C, bermuamalah dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Bermuamalah itu apa?
Bermuamalah itu adalah berhubungan sesama manusia. D. Membiasakan diri melakukan amal soleh secara terus-menerus meskipun kecil atau sedikit jumlahnya. Nah, di sini kan ditekankan secara terus-menerus, berarti ini maknanya adalah secara istiqomah. Ajek. Yang E. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi kekuatan tetap istiqomah di jalannya. Yang F. Beristiqomah dalam menuntut ilmu. G. Berusaha mengikhlaskan niat beribadah hanya untuk Allah. Jadi kalau kita beribadah, niat kita hanyalah untuk Allah, bukan karena untuk dilihat oleh manusia. Yang H. Berpegang teguh pada ajaran Allah untuk merealisasikan atau mewujudkan perilaku istiqomah. Yang I. Mendatangi tempat-tempat yang mulia seperti masjid, majelis taklim, dan majelis zikir. Dan C. Beristiqomah dengan kesabaran. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Tahapan perilaku istiqomah. Istiqomah dengan hati, istiqomah dengan lisan, dan istiqomah dengan perbuatan. Contohnya istiqomah dengan hati adalah dengan teguh dalam mempertahankan kesucian iman. Kemudian istiqomah dengan lisan, di mana kita berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dengan perbuatan contohnya yaitu tekun bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan yang diridhoi oleh Allah. Hikmah perilaku istiqomah, dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, mendapatkan kesempatan memasuki surga Allah, mendapat kesuksesan dalam kehidupan di dunia, selalu dilindungi oleh Allah, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki orang yang istiqomah. Oke, penjelasan yang sudah Bu Naili sampaikan semoga dapat dipahami oleh anak-anakku. Selamat belajar, semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilman nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat untuk kita, sehingga Allah senantiasa meninggikan derajat kita. Amin ya robbal alamin. Sekian dari kami. Apabila ada yang kurang tepat, maka itu kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.